dengan memiliki kecerdasan. Manusia itu oleh Allah diberi akal untuk berpikir. Akan tetapi supaya menjadi cerdas bukan semata-mata akal yang digunakan untuk berpikir. Supaya memiliki kecerdasan yang digunakan berpikir itu adalah hati nurani, tepatnya rasa. Pada saat kita kehilangan rasa, berarti akan kehilangan empati, kehilangan kepedulian, kehilangan respon, kehilangan respek. Saat orang itu rasanya mati, seharusnya belajar menjadi abai dengan belajar. Seharusnya komunikasi abai dengan komunikasi. Saat kita seharusnya melakukan aktivitas pemberdayaan, melakukan aktivitas perbuatan kebaikan dan kemaslahatan, orang yang rasanya mati itu seperti robot, seperti seseorang yang hayawanun natik. Yang membedakan antara manusia dan hewan, sama-sama makhluk, sama-sama hewan, dalam pengertian yang satu sama-sama punya akal. Akan tetapi hewan tidak memiliki visi, tidak memiliki misi. Hewan tidak memiliki akal budi. Perbedaannya sehingga pada saat manusia kehilangan akal budi, kehilangan rasa, menjadi hayawan natik, kewan yang hanya berpikir. Perbedaannya manusia bisa berpikir. Sehingga kecerdasan itu adalah berpikir dan bertindak secara kesadaran ruh. Jadi cerdas itu adalah berpikir dan bertindak secara kesadaran ruh. Ruh adalah milik Tuhan. Ruh itu daya kuat. Daya kuat ini milik Tuhan. Saat peniupan ruh secara daging yang kita kenal dalam ilmu biologi 120 hari mulai ada kehidupan, nafakhtu min ruh, dihidupkan ruh, maka ada kehidupan, kita bisa bergerak, kita terlahir, kemudian kita bisa melihat, mendengar, dan seterusnya. Itu karena ada ruh dari Tuhan. Saat ruh ini diambil oleh Allah, maka kembali sebagai mayat, jenazah, jasad mati, tidak bisa apa-apa. Sehingga yang menjadikan kita bisa melihat, yang menjadikan kita bisa mendengar, yang menjadikan kita bisa beraktivitas, yang menjadikan kita bisa melakukan segala sesuatunya, itu adalah menggunakan ruh ilahi, menggunakan ruh Tuhan. Saat aktivitas kita sadar bahwa kita itu bergeraknya karena ruh Tuhan, dan ini dibawa dalam kesadaran, sehingga aktivitasnya tetap dilakukan normal selayaknya yang lain, bersungguh-sungguhnya dilakukan dengan sebaik-baiknya, belajarnya dilakukan dengan sebaik-baiknya, tapi sadar ruh itu milik Tuhan. Ini kesadaran pemahaman. Kemudian untuk memiliki satu kesadaran keimanan, pembuktian bahwa kesadaran pertama setelah manusia ditiupkan ruh secara daging, masih di dalam dua garwa ibu, kemudian ada kehidupan. Kemudian untuk pembuktian rasa, untuk pembuktian fitrah, menjadi sebuah kecerdasan fitrah. Fitrah itu belahan, bagian, supaya dapat menyatakan fa'akim wajhaka lidini khanifah fitratullah, supaya dapat menghadapkan wajah fitrahnya Allah, supaya dapat menghadapkan wajah fitrah manusia kepada wajah fitrahnya Allah. Fa'akim wajhaka lidin Hanifah. Semua kehidupan yang dilakukan ini memiliki dorongan yang sangat kuat, gerakan dorongan yang sangat kuat, atau condongnya itu sangat kuat. Jika sewaktu-waktu jatuh, maka jatuh kepada condongnya itu, condong kepada fitrahnya Allah. Lidin untuk kehidupan, lidin Hanifah, yang condong, yang sangat kuat, Hanifah fitratullah, ada fitrahnya Allah. Kita puasa disebut Ramadan, kemudian Idul Fitri, karena supaya kehidupan kita itu berada di dalam kecerdasan fitrah. Saat seseorang berada di dalam kecerdasan fitrah, maka inilah kesadaran ilahiyah. Jadi ada tahapan pemahaman ruh dari Allah, kemudian ada kesadaran pembuktian. Inilah yang kemudian tersebut yang diungkapkan oleh Nabi Isa di dalam Taurat Injil,
bahwa manusia mesti terlahir secara ruh supaya memiliki kesadaran ruh, supaya memiliki kesadaran bertuhan, supaya memiliki kesadaran bersama dengan Tuhan. Fakta, iman, pembuktian itu adalah masalah Tuhan dikenali tidak hanya nama-nama dan sifat-sifatnya, tapi mengenali Tuhannya.